Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pernahkah Anda merasa sudah banyak berdoa, tapi kok nggak diwujudkan ya? Sudah banyak sedekah, tapi kok nggak ada hasil ya? Nggak berbalik gitu lah. Konon katanya sedekah 100, jadinya 10.000. Ini saya sudah sedekah 10.000, kagak balik-balik ya. Lalu, pernahkah Anda merasa saya sudah berbuat baik pada banyak orang, tapi kenapa kok orang tidak berbuat baik kepada saya? Mungkin ada di antara Anda yang berpikir demikian. Oke, Anda harus menonton video ini sampai habis. Teman-teman semua, yang perlu Anda pahami adalah bahwa setiap ucapan yang kita ucapkan adalah lemparan energi ke diri sendiri. Contoh seperti ini. Misalkan Anda ini saya sebut sekarang, lalu ini saya sebut nanti. Pada kenyataannya, kita selalu berpindah dari sekarang menuju nanti. Sekarang akan menjadi tadi, lalu nanti akan menjadi sekarang. Oke? Nah, pada saat kita mengucapkan sesuatu, sebenarnya ini sama seperti lemparan-lemparan energi dari sekarang menuju ke masa depan, menuju ke nanti. Sehingga ketika kita mengatakan ke diri sendiri bahwa aku tuh orang susah, maka Anda akan mengalami lemparan energi susah itu di masa depan, sehingga di masa depan Anda akan mengalami kesusahan lagi. Oke? Atau dengan kata lain suka mengatakan bahwa ya saya kan orang miskin gitu loh. Jadi saya kan nggak bisa, maka semua kata-kata itu akan menjadi lemparan energi Anda ke masa depan. Sehingga Anda berusaha untuk bisa juga nggak bisa, karena kan Anda sudah berdoa berulang kali. Sekali lagi, berulang kali berdoa, saya nggak bisa, saya nggak bisa. Atau saya orang susah gitu loh. Nah, saya ingin mengatakan kepada Anda, ada beberapa kata yang mungkin Anda tidak sadar bahwa sebenarnya itu bermakna tidak bisa, bermakna susah. Kalimat apa yang sering diucapkan itu? Perhatikan ini. Oke, kalimat pertama yang merencanakan kemiskinan adalah kalau punya uang, pinjem dong. Sekarang perhatikan, kenapa kalimat ini menjadi rencana kemiskinan, rencana kesusahan? Sebab hanya orang yang miskin yang akan pinjam uang, sementara orang kaya akan menjadi peminjam uang. Ketika Anda bercanda, kalau kamu punya uang, pinjam dong, berarti kalau kamu punya uang, aku miskin dong. Oke, sekali lagi, pinjam uang karena Anda tidak punya uang alias miskin. Maka sering-sering bercanda dengan kata-kata kalau punya uang pinjam dong. Sekali lagi, itu ibarat doa kalau Anda mau menjadi miskin. Maka wajar kalau seandainya usaha sebanyak apapun, sekeras apapun, kok nggak ada hasil-hasil. Iyalah, orang ucapannya juga doanya seperti itu. Itu ya, jadi sekarang Anda sadar ya bahwa kata-kata itu harus dihindari walaupun sekedar bercanda. Oke, kalimat yang lain adalah kadang-kadang kalau seandainya kita dikasih sesuatu sama orang lain, kita jawab, terima kasih, cuma bisa balas dengan doa. Oke? Terkesan agamis gitu loh, terkesan religius, padahal ini program miskin. Kenapa? Karena kalau seandainya katanya cuma, berarti ini adalah satu-satunya kemampuan Anda. Satu-satunya kemampuan yang bisa dilakukan karena ada kata cuma. Maka cuma bisa balas dengan doa. Satu-satunya balasan kekuatan Anda untuk membalas kebaikan orang adalah doa. Anda tidak bisa menambah dengan plus-plus yang lain. Oke, ini sama saja Anda mempersepsikan di masa berikutnya Anda akan ada di posisi cuma alias tidak punya apa-apa selain doa. Ini juga program untuk miskin. Saran saya, ketika Anda diberi, Anda boleh berniat untuk membalas kebaikan orang. Tidak sekedar dengan doa. Mungkin tidak perlu diucapkan. Tapi sekali lagi, jangan sampai Anda mengucapkan kata-kata ini cuma dibalas dengan doa. Ini sudah rencana untuk menjadi miskin. Oke, selanjutnya kata-kata apa? Kita lihat. Kata-kata selanjutnya adalah mahal. Mahal ini sebenarnya lebih menceritakan kepada ketidakmampuan seseorang untuk membeli. Ketika Anda ditawari sesuatu yang Anda butuhkan, sekiranya memang angkanya tinggi, Anda tidak perlu bilang mahal, sebab nilai barangnya memang sesuai dengan angkanya. Contoh, ada satu rumah harganya 5 miliar, nggak usah bilang mahal, karena memang rumah itu nilainya 5 miliar. Seringkali kata-kata mahal bukan untuk menunjukkan tingginya nilai barang itu, tapi lebih kepada rendahnya kemampuan kita. Karena kalau seandainya Anda terjangkau atau bisa untuk menjangkaunya, untuk membelinya, Anda nggak akan bilang mahal. Contoh, es kelapa muda harganya berapa? 7.000. Apakah Anda bilang mahal? Pasti tidak.
Tetapi sebenarnya ada juga loh orang-orang yang lebih rendah dari Anda yang mempersepsikan bahwa 7.000 itu mahal. Lagi-lagi parameternya bukan di angka si kelapa muda, melainkan pada kemampuan pembelinya, kemampuan seseorang. Dengan kata lain, kata mahal adalah proyeksi bahwa Anda akan merasa tidak sanggup untuk beli next atau di kemudian hari. Sehingga kata mahal sebenarnya lebih menunjukkan tidak mampu. Oke, pertanyaan saya, kapan Anda merencanakan tidak mampu? Ketika Anda ditawari, katakanlah beli rumah, ketika Anda mempersepsikan bahwa itu mahal, Anda membatasi diri Anda untuk tidak bisa mengakses angka itu, nilai itu, kekayaan itu. Jadi saran saya, jangan pernah bilang mahal. Oke teman-teman semua, yang berikutnya adalah fisik sih sehat tapi dompet sakit. Oke, apa sih maknanya? Maknanya adalah Anda mempersepsikan secara fisik Anda sehat tetapi secara keuangan Anda sakit. Itu sama saja merencanakan keuangan Anda selalu sakit. Dari kata-kata ini, berapa kali yang sering Anda ucapkan? Mudah-mudahan Anda tidak pernah. Kenapa? Kalau Anda pernah, apalagi kalau seandainya sering, ini akan menjadi lemparan energi dari sekarang menuju masa depan, menuju ke nanti. Setiap kali Anda berjalan, lempar lagi, berjalan lagi, lempar lagi, berjalan lagi, lempar lagi, demikian seterusnya. Sehingga di setiap destinasi yang Anda temui di masa depan, Anda selalu mengalami kesulitan-kesulitan. Bekerja keras sampai keras banget, tulang dibanting-banting, tapi kok nggak dapat-dapat. Iya, karena doanya negatif semua, karena pikiran Anda merencanakan kemiskinan. Teman-teman semua, demikian kata-kata yang ternyata menjadi doa-doa negatif kita di masa berikutnya. Sekeras apapun kita bekerja, sekeras apapun kita berusaha, sepanjang doa-doa kita negatif lewat ucapan-ucapan itu, sepanjang itu pula kita akan menemui lemparan energi negatif di masa berikutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Bila Anda setuju bahwa ini bermanfaat, silahkan like, share, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.